Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Friskila Sitio dengan NIM D1C121049. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan dengan materi peluang usaha dan bisnis model kanvas dari usaha biobriket di PT Inti Indosawit Subur, Pabrik Tungkal Ulu. Yang pertama ada peluang usaha biobriket. Tandan kosong kelapa sawit merupakan limbah terbesar yang dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit. Pada PT Inti Indosawit Subur Pabrik Tungkal Ulu, jumlah tandan kosong kelapa sawit yang dihasilkan yaitu 20% dari TBS olah dengan jumlah kurang lebih 168 ton per hari. Pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit ini hanya sebagai pupuk untuk kebun inti, sehingga dengan melihat peluang yang ada, maka tandan kosong kelapa sawit dapat diolah menjadi biobriket yang dapat memberi nilai tambah dari tandan kosong kelapa sawit tersebut. Biobriket merupakan jenis bahan bakar padat yang terbuat dari bahan baku biomasa dengan campuran sedikit perekat menurut Hambali 2008. Nah, selanjutnya yaitu energi panas dari tandan kosong kelapa sawit sebesar 18,795 kJ per kilo sangat potensial digunakan sebagai sumber energi alternatif. Komponen kimia utama tandan kosong kelapa sawit yaitu lignin, selulosa, holoselulosa, abu, dan pektin, sehingga arang tandan kosong kelapa sawit bisa digunakan sebagai alternatif dalam bentuk briket. Kualitas tandan kosong kelapa sawit tidak jauh berbeda dari kualitas biomasa lainnya, baik dengan limbah pertanian maupun dengan biomasa bukan kayu, menurut Amalia tahun 2020. Menurut Trademaps tahun 2019, ekspor briket di Indonesia sebesar 467,50 ton ke dunia. Perekat adalah suatu zat atau bahan yang memiliki kemampuan untuk mengikat dua benda melalui ikatan permukaan. Penggunaan bahan perekat dimaksudkan untuk menarik air dan membentuk tekstur yang padat atau mengikat substrat yang akan direkatkan. Dalam penggunaan bahan perekat harus memperhatikan faktor ekonomi maupun non-ekonominya, menurut Silalahi tahun 2020. Adapun perekat yang digunakan pada pembuatan briket ini yaitu tepung kanji. Untuk harga briket di pasaran yaitu berkisar 17.000 untuk per kilonya. Berikut merupakan proses pembuatan briket. Yang pertama yaitu penyiapan tandan kosong kelapa sawit dan perekat, kemudian pengarangan atau pirolisis, kemudian penghancuran dan pengayakan, lalu pencampuran arang dan perekat, kemudian pencetakan, dan yang terakhir yaitu pengeringan biobriket. Berikut merupakan bisnis model kanvas atau BMC dari usaha biobriket. Untuk penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu customer segment. Elemen ini mendefinisikan berbagai kelompok atau organisasi yang ingin dijangkau dan dilayani oleh perusahaan. Yang pertama ada rumah makan atau resto. Biobriket banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk pembakaran dengan panas yang tinggi dan tidak menghasilkan asap dalam jumlah banyak. Yang kedua yaitu perusahaan, melakukan penjualan ke berbagai perusahaan yang kemudian akan diekspor. Briket juga memiliki beberapa manfaat yang sangat bervariasi. Selain memberikan kontribusi pada ketergantungan bahan bakar minyak dan gas, briket merupakan bahan bakar alternatif yang digunakan untuk memanggang bahan makanan di Eropa, bahan untuk keperluan pipa, sisa di negara Timur Tengah, sedangkan di Asia seperti Korea dan Jepang digunakan untuk keperluan memasak di restoran. Hal itu dikarenakan briket menghasilkan panas yang lebih besar serta ramah lingkungan. Briket produksi Indonesia sebagian besar diekspor ke Saudi Arabia, Iran, Korea, Jepang, dan Malaysia, menurut Sinaga tahun 2023. Yang kedua ada value proposition. Yang pertama yaitu ada ramah lingkungan. Biobriket ramah lingkungan karena tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, memanfaatkan limbah berupa tandan kosong kelapa sawit, mengurangi penggunaan biaya. Yang selanjutnya yaitu panas yang tinggi dan kontinu. Pembakaran biobriket lebih lama dibandingkan dengan produk sejenis. Keunggulan briket antara lain lebih mudah dan ekonomis, panas yang tinggi dan kontinu sehingga sangat baik untuk pembakaran yang lama. Tidak berisiko meledak atau terbakar seperti kompor minyak tanah atau kompor gas LPG. Bahan baku briket melimpah, ramah lingkungan karena diolah tanpa menggunakan bahan kimia, dan aman bagi kesehatan karena pada saat digunakan abunya tidak berterbangan dan tidak berasap, menurut Saparin
tahun 2016. Yang ketiga ada channel. Pada elemen channel ini menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan dan menjangkau segmen pelanggannya untuk memberikan nilai produk yang ditawarkan. Di sini ada 3 channel yang digunakan, yaitu media sosial, menyediakan pembelian secara online melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Kemudian yang kedua ada online shop, menyediakan pembelian di toko-toko online melalui Shopee, Lazada, dan lainnya. Saluran online adalah saluran yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer dan modem. Modem menghubungkan komputer dengan jalur telepon sehingga komputer dapat menjangkau beragam layanan informasi online. Ada 2 jenis saluran online menurut Kotler dan Keller 2016, yaitu saluran online komersial dan internet. Berikut merupakan pamflet yang digunakan untuk pemasaran produk BioBriquette melalui media sosial. Yang keempat yaitu ada customer relationship, di mana customer relationship ini merupakan elemen yang menjelaskan jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan segmen pelanggan tertentu. Yang pertama ada melayani dengan ramah. Dalam usaha BioBriquette melayani konsumen dengan ramah sehingga konsumen merasa nyaman dan memberikan nilai kesan baik terhadap pelayanan yang diberikan. Kemudian ada melalui WA Business Contact. Usaha BioBriquette membangun hubungan yang baik dengan customer melalui WA Business Contact. Yang selanjutnya ada web. Usaha BioBriquette membangun hubungan yang baik dengan customer, dengan pelanggan melalui web seperti menyampaikan saran maupun masukan terhadap produk BioBriquette. Yang kelima ada revenue stream, di mana pada bagian ini menjelaskan tentang pendapatan yang dihasilkan perusahaan dari setiap segmen pelanggan. Yang pertama ada pendapatan dari penjualan offline. Sumber pendapatan utama usaha BioBriquette melalui penjualan produk secara langsung. Konsumen membeli langsung produk di tempat penjualan. Yang kedua ada penjualan online. Pendapatan dihasilkan melalui pemesanan online dan produk didapatkan melalui pengiriman. Yang keenam ada key result. Pada elemen ini menjelaskan aset perusahaan yang paling penting dan diperlukan untuk membuat model bisnis yang digunakan bekerja dengan baik. Yang pertama ada bahan baku, menjadi elemen penting untuk menjalankan bisnis BioBriquette supaya bisnis dapat bekerja dengan baik untuk memproduksi produk. Kemudian ada mesin dan peralatan, menjadi elemen penting untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan waktu yang dibutuhkan lebih cepat. Kemudian ada tempat produksi, menjadi elemen penting untuk mendukung pembuatan produk BioBriquette. Yang terakhir yaitu ada tempat penjualan. Tempat penjualan ini menjadi elemen penting untuk melakukan pemasaran produk BioBriquette. Kemudian yang ketujuh ada key activities. Elemen ini merupakan hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan untuk membuat model bisnisnya bekerja dengan baik. Di sini ada tiga hal key activities. Yang pertama, membeli bahan baku. Kegiatan ini mencakup penyediaan bahan baku untuk produksi BioBriquette dan persediaan bahan baku. Kemudian yang kedua ada produksi BioBriquette. Kegiatan ini mencakup pembuatan hingga pengemasan produk BioBriquette. Yang ketiga ada pemasaran produk BioBriquette. Kegiatan ini mencakup promosi dan penjualan produk untuk meningkatkan nilai produk bagi pelanggan dan calon pembeli. Kemudian ada key partnership. Elemen ini menjelaskan mitra-mitra yang bekerja sama dengan perusahaan sehingga bisnis dapat berjalan sesuai model bisnis yang ada. Pabrik kelapa sawit, mitra yang bekerja sama dengan usaha BioBriquette sebagai sumber bahan baku tandan kosong kelapa sawit. Yang kedua ada supermarket, mitra yang bekerja sama dengan usaha BioBriquette sebagai sumber bahan baku tepung kanji dan bahan-bahan pendukung lainnya. Kemudian ada reseller, mitra yang bekerja sama dengan usaha BioBriquette sebagai sarana pendistribusian untuk penjualan kembali. Kemudian yang elemen ke-9 itu ada cost structure. Elemen ini merupakan menjelaskan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan suatu model bisnis. Yang pertama ada biaya bahan baku, biaya untuk mendapatkan bahan baku untuk pembuatan produk BioBriquette. Kemudian ada biaya peralatan, biaya untuk mendapatkan peralatan yang digunakan pada pembuatan produk BioBriquette. Yang ketiga ada biaya kemasan, biaya untuk mendapatkan kemasan yang digunakan pada pengemasan produk akhir dari BioBriquette.
Kemudian yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu peluang usaha agroindustri di PT Inti Indosait Subur Pabrik Tungkal Ulu yaitu pemanfaatan tanah kosong kelapa sawit menjadi biobriket. Adapun kesimpulan yang kedua yaitu bisnis model kanvas atau BMC dapat memudahkan strategi dalam rencana usaha biobriket dengan adanya 9 elemen yaitu key partners terdiri dari pabrik kelapa sawit, supermarket, dan reseller. Key activities terdiri dari membeli bahan baku, produksi biobriket, pemasaran produk, value proposition terdiri dari ramah lingkungan, panas yang tinggi dan kontinu, customer relationship terdiri dari melayani dengan ramah, WA business kontak, dan web. Kemudian ada customer segment terdiri dari rumah makan atau resto, perusahaan. Selanjutnya ada key resource terdiri dari bahan baku, peralatan, tempat produksi, tempat penjualan. Kemudian ada channel terdiri dari media sosial, online shop, penjualan offline. Kemudian ada cost structure terdiri dari biaya bahan baku, biaya peralatan, biaya kemasan, dan yang terakhir ada revenue stream terdiri dari penjualan online dan penjualan offline. Baiklah, demikian yang dapat saya presentasikan. Jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang, Ibu.